Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan. Kembali lagi bersama Ibu Jama Buana. Setelah di video sebelumnya kita membahas materi tentang faktor dinamika penduduk, proyeksi penduduk, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sumber data kependudukan, kualitas penduduk, dan indeks pembangunan manusia. Nah, secara garis besar materi yang akan dibahas yaitu ada dua nih. Yang pertama ada sumber data kependudukan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sensus penduduk, ada registrasi penduduk, dan survei penduduk. Nah, yang keduanya adalah materi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang selanjutnya dibahas yaitu ada sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan resmi, kelompok atau perorangan yang bentuknya berupa grafik, angka, tulisan, bahkan gambar. Nah, contoh lembaga yang memiliki data kependudukan di Indonesia yaitu adalah BPS, Badan Pusat Statistika. Nah, jadi ada dua jenis data berdasarkan sumber perolehan data. Yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber resmi seperti instansi pemerintah atau bisa non pemerintah. Nah, yang pertama dibahas tadi kan setelah dari sumber data kependudukan, jenisnya itu yang pertama ada sensus penduduk. Sensus penduduk adalah proses untuk menyusun, mengumpulkan, dan juga menyebarluaskan data-data kependudukan, mulai dari aspek sosial, demografi, dan ekonomi. Ciri khas dari sensus penduduk adalah individu, universal, serentak, dan periodik. Nah, si sensus ini tuh dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah, di Indonesia tuh udah melaksanakan sensus sebanyak 7 kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan terakhir tahun kemarin yaitu tahun 2020 yang dilakukan secara online ya. Nah, jenis sensus penduduk ada sensus de jure, dan de facto. Sensus de jure tuh pencacahan yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercacat berdomisili di suatu wilayah yang disesuaikan oleh KTP ya. Kalau sensus de facto yaitu pencacahan dilakukan pada semua orang yang ditemui oleh petugas ketika pelaksanaan sensus. Jadi kalau de jure sensusnya dilakukan kepada orang yang benar-benar berdomisili di situ dengan ditunjukkannya KTP. Kalau de facto sesuai fakta. Jadi ketika petugas menemui siapapun orang yang ada di situ ya disensus gitu ya, tidak melihat berdasarkan KTP. Kalau KTP de jure, kalau de facto sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, metode sensus sendiri ada dua, ada canvasser sama householder. Canvasser itu tuh jadi si petugas mendatangi rumah penduduk untuk mewawancarai. Kalau householder tuh si petugas menyebarkan angket kepada penduduk. Nah, si penduduknya mengisi sendiri tuh. Biasanya kalau lebih cepat ya menggunakan householder ya, jadi si petugas sensusnya memberikan kertas isian angket itu, dan nanti si penduduk sendiri yang mengisi dibandingkan wawancara. Tapi ya tergantung punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya si metode canvasser ini tuh, si metode sensus ini tuh. Nah, tadi setelah sensus ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu sumber data kependudukan yang berupa catatan berbagai keterangan atau kejadian yang sifatnya dinamis berkenaan dengan warga negara seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan tempat tinggal ataupun perubahan pekerjaan. Yang ketiga tadi, setelah tadi registrasi penduduk ada survei penduduk. Survei penduduk merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi dengan metode statistika. Nah, melalui survei ini itu dapat dilakukan penghematan biaya, tenaga, dan waktu karena hanya yang dicari datanya itu dari sampel aja, jadi sebagian. Kalau tadi sensus penduduk makan keseluruhan masyarakat di sensus kan. Nah, kalau survei itu cuma diambil sampelnya aja gitu. Itu bedanya ya.
Setelah tadi membahas tentang sumber data kependudukan, selanjutnya adalah kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, kira-kira pengertian kualitas penduduk itu apa? Kualitas penduduk adalah suatu pengukuran atau perbandingan mengenai pembangunan manusia dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yang pertama ada tingkat penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan. Kita bahas tingkat pendidikan dulu yang pertama. Nah, pendidikan tuh sangat penting ya untuk menentukan kemajuan suatu bangsa, karena dengan kualitas pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan generasi-generasi yang baik dan melek teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua adalah pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak-anak sulit melanjutkan sekolah. Yang ketiga adalah yang belum meratanya sarana pendidikan di Indonesia ya, karena Indonesia itu cukup luas, jadi sarana pendidikan tuh masih belum merata. Jadi kadang-kadang beda kan tingkat kualitas pendidikan di kota dibandingkan sama yang di desa. Biasanya di desa jarak sekolahnya jauh, terus bangunannya kurang, pokoknya kurang aja sarananya. Nah, itu tuh karena belum meratanya sarana pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia gitu. Nah, langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang pertama adalah membangun sekolah-sekolah baru di daerah yang kurang sekolah. Yang kedua adalah menambah dan meningkatkan kualitas guru. Yang ketiga, memberikan beasiswa kepada murid berprestasi atau yang memerlukan bantuan. Nah, kalau contohnya di kampus ada yang namanya bidik misi. Jadi buat masyarakat yang siswa-siswa yang terkendala biaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan dengan beasiswa bidik misi yang tidak mampu. Yang terakhir ada melaksanakan program wajib belajar. Nah, program wajib belajar sendiri sekarang itu ada 12 tahun. Jadi pendidikan terakhir yang wajib dinyam siswa itu sampai 12 tahun, yaitu sampai lulus SMA. Selanjutnya tadi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, sekarang tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan diukur dengan berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, yang menjadikan penyebab pendapatan per kapita rendah yang pertama adalah pendidikan masyarakat yang rendah dan tidak banyak tenaga ahli. Yang kedua ada jumlah penduduk banyak dan besarnya angka ketergantungan. Nah, dampak rendahnya tingkat pendapatan akan berdampak terhadap pembangunan, yaitu rendahnya daya beli masyarakat yang berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik. Yang kedua ada pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok golongan menengah atas. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pertama adalah dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah merangsang wisata domestik dan mancanegara untuk berkunjung di Indonesia. Yang ketiga ada menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industri rumah tangga. Yang keempat ada memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan Gross National Product atau GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. Yang ketiga ada tingkat kesehatan. Kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dengan besar kecilnya angka kematian. Semakin rendah tingkat kesehatan, tentunya tingkat kematian pun akan semakin besar atau tinggi. Nah, penyebab rendahnya kualitas kesehatan yang pertama ada kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Yang kedua adalah kurangnya air bersih untuk kesehatan sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Yang keempat adalah penyakit menular dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, dampak rendahnya tingkat kesehatan tuh ada dampaknya nih. Yang pertama, terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian
Perhatian tuh tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. Yang kedua itu tidak maksimalnya hasil kerja. Nah, upaya apa nih untuk mengatasi kesehatan masyarakat? Yang pertama, mengadakan perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Yang ketiga adalah penyediaan air bersih dan sanitasi. Yang keempat adalah mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, di Indonesia ada BPOM ya, untuk mengawasi peredaran makanan dan obat. Ada terus selanjutnya mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan kebersihan lingkungan. Yang terakhir adalah mengadakan program jaminan kesehatan. Di Indonesia sekarang ada yang namanya BPJS, yaitu program jaminan kesehatan masyarakat. Oke, yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia. Jadi konsep indeks pembangunan manusia ini tuh sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Nah, komponen indikator pembangunan manusia atau IPM menurut BPS ada 4. Yang pertama ada angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan. Yang kedua ada angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian di bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap beragam kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita. Hal ini dilakukan sebagai pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup. Nah, sekian penjelasan dari video kali ini. Untuk kalau ada yang ditanyakan bisa hubungi ibu ya di WA atau di Google Classroom. Terima kasih.